Nah, jadi beliau nggak keluar dari provinsi, cuma keluar dari kota. Nah, keluar dari kota, beliau cari perkampungan-perkampungan yang agak sepi di pinggir-pinggir gurun, ya ikhwan. Beliau bikin tenda, tinggal dalam tenda. Nah, kenapa beliau tinggal dalam tenda? Itu tadi untuk ngerapihin buku yang berarakan. Jadi yang udah dibuntel-buntel dibuka, dirapihin lagi, disusun lagi sama Imam Bukhari. Ini catatan penting. Ini catatan yang kita baca hari ini, saudara. Nggak sembarangan kalau buku-buku itu hilang yang ditulis oleh Imam Bukhari. Betapa kerugian dunia Islam. Nah, akhirnya apa? Akhirnya begitu. Ini tinggalnya udah di kampung, pakai tenda di gurun, keluar dari kota. Nah, setelah rapi-rapi begitu didatangi lagi oleh petugas. Petugas mengatakan, ini perintah dari penguasa, dari gubernur, di kampung ini pun Anda nggak boleh. Pokoknya mesti jauh dari Bukhara, nggak boleh tinggal di sini. Nah, akhirnya beliau rapikan lagi, beliau jalan, saudara. Kemana kali ini beliau jalan? Saudara, beliau jalan menuju Samarkand. Tapi sampai di sana beliau nggak berani masuk kota Samarkand, kan pengalaman. Masuk di Naisabur di kota diusir, pulang kampungnya sendiri diusir. Sekarang ke Samarkand, kurang lebih gubernur Samarkand, Bukhara dan Naisabur itu punya hubungan. Nah, akhirnya apa? Imam Bukhari tidak masuk ke kota Samarkand, tapi kemudian mencari kerabatnya. Ada salah satu kerabat nggak jauh dari kota Samarkand, di perkampungan terpencil, udah jauh dari kota. Nah, di sana ada kerabatnya, beliau tinggal di sana. Nah, kalau nggak salah namanya Ibrahim ibn Makkal, ya ikhwan. Nah, beliau tinggal di sana. Beliau tinggal di sana, dibantu oleh kerabatnya tadi, disediakan kamar, disediakan tempat, beliau rapikan semua kitab. Nah, akhirnya masuklah malam takbiran. Nah, dia lagi di situ, malam takbiran. Lagi mau menyambut takbiran, di malam takbiran itu datang petugas lagi, utusan gubernur Samarkand. Apa kata gubernur Samarkand melalui petugasnya? Kamu nggak boleh tinggal di wilayah kita, kamu harus pergi. Ini kerabatnya Imam Bukhari minta waktu, besok lebaran, besoknya lebaran, apa nggak ada waktu lain? Nantilah lusa, seminggu lagi. Ini kan bukan di kota, di kampung. Enggak, petugas bilang pesennya sekarang juga. Kau nggak boleh berhari raya di sini, mesti pergi. Ini mereka-mereka ini para penguasa nggak punya alasan, ya ikhwan. Imam Bukhari bukan provokator, Imam Bukhari bukan penjahat, bukan pencuri, bukan kriminal. Tapi begitulah. Nah, orang-orang kalau sudah berbuat zalim, dia nggak perlu dalil. Nah, dia mau berbuat zalim sesukanya. Nah, akhirnya saudara, keluarga daripada kerabat Imam Bukhari ini berusaha untuk melindungi Imam Bukhari. Tapi akhirnya Imam Bukhari bilang, udah jangan berkeras. Imam Bukhari nggak enak hati, takut nanti kerabatnya diganggu sama penguasa. Jadi kita Imam Bukhari, ya sudah biarin, biar saya bantuin saya rapihin buku, rapihin kitab, biar saya pergi. Jadi Imam Bukhari sendiri nggak tahu mau kemana lagi nih, saudara. Nah, akhirnya kitabnya dirapikan oleh keluarganya. Imam Bukhari khawatir kerabatnya tadi nanti ikut-ikutan diusir kalau ngebela Imam Bukhari. Nah, begitu keluar dari tempat itu, ya ikhwan, apa doa Imam Bukhari? Ya Allah, dunia ini sudah sempit buatku, ya Allah. Dunia ini sudah sempit, ya Allah. Jadi karena itu aku minta kepada Engkau, ya Allah, alangkah indahnya kalau Kau cabut aku ke sisimu. Subhanallah. Habis doa begitu, beliau jalan, baru 20 langkah lebih beliau meninggal dunia. Subhanallah, dengan kitab-kitab yang ada dibawa oleh beliau, ya ikhwan. Jadi beliau malam takbiran meninggalnya setelah diusir dari kota Naisabur, diusir dari Bukhara, dan diusir dari Samarkand. Cuman belum jauh tuh, jalan dari desa itu belum jauh, baru 20. Yang cerita kerabatnya Imam Bukhari belum jauh, baru beberapa langkah, tiba-tiba beliau meninggal dunia dengan tenang. Beliau minta memang kepada Allah, ya Allah, ini dunia udah sempit. Dunia ini udah sempit, mau pulang ke kampung diusir, ya sudah, lebih baik Kau tarik aku tinggal di sisimu, ya Allah. Karena tinggal di sisi Allah indah, tinggal di sisi Allah nggak ada ngusir lagi, ya kawan. Tinggal di sisi Allah, dapat ridho dan rahmat Allah, bisa masuk surganya. Nah, itulah yang dialami oleh Al-Imam Al-Bukhari. Nah, jadi Imam Bukhari ini kita lihat jasanya, kita lihat saat ini, tapi sedikit sekali orang yang tahu riwayat bagaimana wafatnya Imam Bukhari, saudara. Jadi supaya Anda tahu bahwa penguasa kalau sudah zalim, mereka nggak butuh dalil, mereka nggak butuh alasan, mereka bisa suka-suka, pakai undang suka-suka, ayat suka-suka, pasal suka-suka, saudara. Dan kalau penguasa sudah tidak suka, enggak perlu ada kesalahan yang dilakukan oleh si ulama tadi, enggak. Walaupun ti ulama enggak salah, ya kawan. Apa salah Imam Bukhari? Punya partai enggak, mimpin perang enggak, berontak sama pemerintah enggak. Imam Bukhari cuma jalan dari satu kota ke kota lain, ngumpulin hadis enggak, bicara politik juga enggak, saudara, ngarang kitab politik juga enggak, mimpin pasukan juga enggak, kaya raya juga enggak, ya kawan. Hanya memang Imam Bukhari masyhur, itu aja. Kemasyhurannya ini membuat para pejabat juga menjadi iri, dengki. Kenapa Imam Bukhari kok disambut sama ribuan orang begitu pulang ke kampungnya, sementara si pejabat keluar masuk negerinya nggak ada yang sambut? Iri, ya kawan.
Udah gitu ada tokoh-tokoh yang mengelilingi pejabat tadi memprovokasi. Sebetulnya dia tahu Imam Bukhari nggak salah, cuman ini kesempatan nih. Dia udah hasad Imam Bukhari. Kalau Imam Bukhari ada di sini, mereka-mereka ini nggak kebagian perhatian. Nah sekarang kesempatan, mumpung penguasanya nggak suka, dikilik penguasanya. Udah usir aja, memang tuh daripada nanti mengganggu ketertiban, mengganggu keamanan di sini. Bukan mereka membela dan melindungi. Dan itu dialami oleh Imam Bukhari pada saat usianya 62 tahun. Artinya kan udah nggak muda lagi 62 tahun, saudara. 62 tahun apa yang ditakutkan